البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rekam atau main sama kucing. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babul mi'ah ba'da babus sab'un ba'dal mi'ah 170. Babu ma yaquluhu idza raqiba dabbatahu lis-safar. Apa yang diucapkan oleh seseorang jika dia menaiki kendaraannya untuk bersafar. Allah Ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, di antaranya dia menjadikan untuk kalian sebagian dari kapal, fuluk yaitu safinah kapal, wal an'am yaitu hewan-hewan ternak, ma tarkabun yang kalian naiki. Ini nikmat dalam keadaan kita tak mampu untuk mengendalikan kapal itu sendirian, tapi Allah yang memudahkan. Demikian pula masalah angin di lautan, lautannya juga dan seterusnya, sehingga kita boleh berjalan kapalnya berlayar dengan baik. Demikian pula kendaraan-kendaraan ternak di masa lampau, karena ternak itu lebih kuat dari kita. Kalau dia punya akal, tak rela dia kita tunggangi. Baik. Belum lagi dia akan menuntut balance, keseimbangan, gantian boleh tak? Mana mampu kita, badan dia kuat, dia mendukung kita tak mau mendukung dia. Baik. Tapi memang ini nikmat Allah, yaitu ternak-ternak tadi tidak diberi akal sehingga tidak banyak protes dan demonstrasi pada kita. Baik, masalah kalau dia minta kesetaraan hak nanti. Baik. Litastawu ala zuhuri, agar kalian naik di atas permukaan kendaraan tadi. Istawa ala yaitu ala, wartafa yaitu meninggi, menaiki. Boleh juga istawa ala artinya istaqarra, menetap. Tak mungkin istawa ala artinya istaula, takwil yang sangat jahil. Apakah onta ini sebelumnya milik orang, kemudian kita rebut, barulah kita dikatakan menguasai kendaraannya? Ini sudah lama, boleh jadi dia adalah hasil warisan atau hadiah atau kita beli baik-baik. Kita tahu istaula itu adalah al-malakah, al-mulk ba'dal ghalabah, at-tamalluk ba'dal ghalabah, menguasai setelah menunjukkan, mengalahkan pemilik sebelumnya, yaitu ada munazaah, ada perebutan. Sementara kenyataannya ini ayat ini mensyariatkan kepada kita setiap hari kalau kita naik kendaraan itu kita membaca doa ini nanti. Apakah setiap hari kita mengalahkan musuh yang menguasai kendaraan itu? Sudah lama kendaraan itu milik kita. Tak ada munazah, tak ada perebutan, dan tak ada mughalabah, kita kalahkan pemilik sebelumnya. Tak akan tiap hari terjadi perbalahan, perebutan. Sudah lama kendaraan ini milik kita. Makanya takwil tadi itu sangat keliru. Istawa ala diartikan istaula. Tapi kenapa mereka sampai menakwilkan dengan takwil yang sungguh menunjukkan kejahilan mereka dalam lughat? Ya, jawabannya itu tadi, sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah, yaitu minal ujmah utuh. Dikarenakan mereka tidak fasih bahasa Arab, mereka terkena bencana tadi. Asal menakwil padahal salah besar. Jadi yang betul, litastawu ala zuhuri ta'luwa ala zuhuri, yaitu kalian naik, atau yaitu litartafi'u ala zuhuri, agar kalian naik di atasnya, atau tastaqiru, agar kalian menetap, ya tidak resah, dah duduk baik-baik tenang di atas kendaraan itu. Summa tadhkuru nikmata rabbikum, kemudian kalian mengingat nikmat Rabb kalian, dimudahkan membeli kendaraan-kendaraan tadi, atau diwariskan atau dihadiahkan kepada kita, atau yang semacam itu, dan kendaraannya juga tidak cepat rusak misalkan, dan sebagainya, dan tidak menyusahkan kita. Idza stawaitum alaih, ini juga lagi sama, istawa ala, yaitu istaqrartum alaih, kalian sudah menetap di atasnya. Bukan lagi-lagi sudah di atas masih mau ghalabah lagi, masih berebut dengan siapa. Ini takwil yang sangat aneh.
Apalagi kalau kita kembalikan itu kepada asal perdebatan kita dengan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga orang-orang Asy'ariyah, Kullabiyah, dan Maturidiyah. Mengatakan ini terkait dengan arsy. Tayyib, Allah setiap hari istawa di atas arsy. Apakah setiap hari Allah itu melakukan mughalabah dengan siapa? Yaitu Allah berebut dengan siapa? Apakah pernah ada suatu masa di mana arsy itu tidak dikuasai Allah, kemudian barulah Allah merebut arsy dari entah siapa itu penguasa pertama? Apalagi dalil-dalil menunjukkan Allah istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum itu arsy milik siapa? Ini menunjukkan betapa rusaknya takwil tadi. Tapi gimana mereka tidak berpikir ke situ? Yaitu hasil dari dibodoh-bodohi sama pemuka agama. Kalian orang jahil, orang awam, percaya aja lah, tak perlu belajar baik-baik. Itu apa? Biar aibnya ustadz tidak ketahuan. Na'udzubillah. Justru harusnya suruh belajar. Allah menyuruh belajar, Nabi menyuruh belajar. Kenapa ustadz menyuruh jangan belajar? Ini penipuan. Agar kita paham, kita disuruh belajar. Bukan untuk dikhianati, disuruh tak ya belajar, ikut instruction dari kami aja, dan seterusnya. Na'udzubillah. Sampai bila ditipu terus. Allah dianggap melakukan munazaah, yaitu berebut terhadap pemilik arsy sebelum itu. Wa taqulu, dan kalian mengatakan, ini zikirnya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci zat yang menundukkan kendaraan ini kepada kami, yang berupa kapal ataukah ternak-ternak tadi atau yang lain-lain, semuanya yang memang fungsinya sama, maka masuk dalam ayat ini. Termasuk apa? Motorsikal, basikal, begu juga enggak? Sama aja ya. Begu mungkin lebih susah lagi. Tapi Allah menundukkan kepada kita, maka kita memuji Allah dan mentasbihkan Dia. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami dahulunya tidak mampu beriringan dengan Dia. Muqrin yaitu mengiringi. Mengiringi aja tak mampu, apalagi sampai naik. Kalau tidak ditolong oleh Allah, ya kendaraan kelajuannya berapa? Manusia kakinya itu sekuat apa? Tak seberapa. Kuda kalau punya akal ngapain? Menunggu kita atau menaikkan kita ke apa itu tulang belakang dia boleh laju, sementara kita sangat lemah. Tapi alhamdulillah Allah menundukkan kuda itu untuk kita jalan sejajar aja tak mampu dengan kuda kalau kuda sudah laju, apalagi sampai naik dia. Nah, di masa lampau biasa ya, kuda-kuda itu ditundukkan, dijinakkan, itu pun dengan berbagai perjuangan, harus jatuh, harus ini, harus tersepak, kadang tersepak perutnya. Jangankan kuda, keledai aja gitu, yang di Damat A'la sana itu didekati sama teman, tahu-tahu disepak bagian bawah perutnya. Itu baru keledai, belum kuda. Lembu. Nah, ya lembu. Tapi Allah yang menundukkan, alhamdulillah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan kembali kepada Rabb kami untuk ditanya tentang nikmat-nikmat yang ada tadi dan nikmat yang lainnya, dan ditanya mau dibawa kemana kenikmatan itu, agar kita tidak sewenang-wenang terhadap kendaraan. Kadang ada orang yang membuat kendaraannya itu bekerja terlalu parah sehingga rusak, sehingga menderita kelaparan. Kata kendaraan zaman sekarang, robot-robot itu kalau hanya tak dipenuhi, nanti malah di tengah jalan malah menyusahkan kita dan seterusnya. Kalau kita mampu, kalau tak mampu ya ada udur. Nah, semuanya akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Apa yang kita lakukan dengan kendaraan tadi? Ataukah seperti anak-anak zaman sekarang cuma, kalau Indonesia bilang apa, trek-trekan ya, apa, rempit, membuang-buang massa dan minyak. Dalam minyak subsidi mungkin sudah mau dicabut, malah dihabiskan untuk macam itu. Ada yang bergaya jadi Superman, tahu-tahu entah masuk ke mana itu, masuk hospital. Supermannya tidak kebal. Ada yang kemarin banyak sekali, yang satu tak pakai baju, kuat sekali badannya. Ya kuat sekarang, nanti tak tahu dengan angin sekuat itu. Ini menyia-nyiakan nikmat untuk kesia-siaan, bukan untuk kebaikan. Ada banyak orang yang harus berjalan jauh tanpa kendaraan, berpuluh-puluh kilometer, seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi dan anaknya itu, tanpa kendaraan tetap berjalan demi mencari ilmu. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Al-Hadisul Rabi' wal Ishrun ba'dal alf, 1024.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'iri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya jika beliau sudah istawa ala, yaitu naik di atas ontanya. Ba'irin ini onta Nabi, bukan istawa bimana istaula, merebut siapa lagi, dari siapa? Onta Nabi bukan milik orang lain. Takkan setiap kali naik dikatakan oh ini merebut. Karena apa? Ya istawa bimana istaula, kata mereka, kata orang-orang ahli kalam. Kalau istawa artinya istaula, hasilnya malah rusak. Yang betul istawa ala yaitu menaiki, irtafa'a yaitu meninggi, atau istaqarra yaitu menetap di atas unta. Kharijan ila safar, keluar untuk bersafar. Apa zikirnya? Nah, ini kita praktekkan ketika naik kendaraan juga. Kabbara salasan, bertakbir sebanyak 3 kali. Hikmahnya dikatakan oleh sebagian mufassirin agar tidak timbul zahu wal takabur wal ujub, yaitu merasa tinggi, merasa hebat, menyombongkan diri, terutama orang-orang awam atau orang kafir yang ya tak paham ilmu. Akhirnya apa, bangga kalau masuk McLaren atau menaiki apa itu Ferrari atau apa, merasa hebat, udah merasa seakan-akan berjalan di atas awan, padahal masih di atas jalan aja. Nanti traffic light merah pun dia harus diam aja. Tapi kadang jadi sombong kalau kendaraannya mewah. Kemudian takbir sampai 3 kali, bahwasanya Allah lebih besar. Kita kalau tidak ditolong Allah, mana mungkin memiliki kendaraan itu dan sebagainya. Maka hendaknya mengagungkan Allah. Summatal, setelah itu Nabi membaca zikir Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci zat yang menunjukkan untuk kita kendaraan ini. Hadza ay hadzal markab. Walaupun terkadang dia muannas, terkadang, tapi hadza yaitu mudzakkar, yaitu markab, kendaraan. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kami sebelum ini mampu untuk mengiringi kendaraan itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami benar-benar hanya kembali kepada Rabb kami. Ya, dalam Al-Qur'an zikirnya sampai di sini. Nah, Nabi diperintahkan untuk menjelaskan zikir yang lebih lengkap bagi orang yang mau dan bersemangat, ada kelanjutannya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu di dalam safar kami ini al-birra wat taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Sehingga apa? Safarnya mendatangkan keuntungan, keberuntungan, keberkahan, bukan kesialan, bukan tambah safar malah tambah mengumpulkan dosa. Ini rugi, naudzubillah. Wa minal amali ma tarda, dan kami mohon kepadamu dari amalan yang kau ridhoi, ya agar dibimbing amalannya betul, bukan sudah jauh-jauh ke tanah suci malah untuk buat bid'ah atau syirik atau apa dan seterusnya. Atau seperti bahkan apa, orang yang sudah di tanah suci, di sana banyak ulama tapi tak mau belajar baik-baik, tidak mau bertakwa, malah jadi pencuri. Ada yang jenis pencuri dan penipu di sana, padahal di tanah suci amalannya tak mendapatkan taufik. Ya, yang salah dia, jangan nyalahkan Allah. Dia tidak sungguh-sungguh mencari hidayah, padahal sudah di tanah suci lagi, ya sudah dekat. Baik, maka mohon bimbingan mohon taufik agar amalan kita itu amalan yang Allah ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Kalau tadi fi safarina, tapi sekarang safar sebagai maf'ul bih. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah untuk kami safar kami ini. Iya, tanpa keringanan yang datang dari Allah, gangguan ada aja, mungkin basnya tahu-tahu tayar pancit lah, atau tahu-tahu mungkin apa gearboxnya rusak lah, atau entah apa aja itu, besinya patah. Demikian pula di laut, apalagi di laut, tahu-tahu kalau apa itu laut sedang marah sedikit aja, sudah perjalanan boleh kacau. Atau kita sudah hati-hati naik kendaraan, tahu-tahu ada orang yang mabuk lalu melanggar, ada aja gangguan. Maka jangan menyandarkan kepada kehebatan diri sendiri, tapi mohon kepada Allah agar safarnya itu dimudahkan. Watwi anna bu'dah, dan itwi yaitu lipatkanlah, yaitu dibuat lipat, berlipat agar jaraknya itu menjadi dekat. Yaitu lipatkanlah, yaitu dekatkanlah dari kami kejauhannya. Terutama safar di malam hari, seakan-akan bumi itu dilipat sehingga jarak menjadi mendekat.
Jelas ini perkara gaib. Nah, kita minta pada Allah. Kita tak mampu, tapi Allah mampu melakukan itu. Harusnya biasanya safarnya 14 jam. Oh, ternyata boleh jadi 11 jam misalkan. Dimudahkan. Baik. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah sahabat, yaitu rekan pengiring, penyerta di dalam safar. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya di antara nama Allah adalah As-Sahib. Tentunya tidak seperti musahabahnya makhluk. Wal khalifatu fil ahl. Dan engkau adalah khalifah di keluargaku, yaitu pengganti yang mengurusi mereka. Saya tak mampu 24 jam mengurusi keluarga, tapi engkaulah khalifah saya ya Allah di keluarga. Saya serahkan, saya titipkan kepadamu keluarga saya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari waksa. Waksa itu adalah rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan. Ada tak di sini beliau merujikan apa? Waksa diartikan syiddah, ya kesulitan. Ada aja kan? Kita tahu-tahu kendaraan mengalami ini itu, jauh dari stasiun minyak lagi, jauh dari bengkel lagi, apa-apa. Kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari yang seperti itu. Wa ka'abatil manzar. Dan pemandangan yang meletihkan. Tak tahu ya. Ya ada aja ya yang macam itu, harusnya melihat pemandangan yang cantik-cantik. Tahu-tahu kita masuk ke area yang di situ banyak perompakan atau banyak peperangan, boleh jadi malah terdampar di mana. Terutama di masa lampau, para orang-orang yang haji disebutkan dalam kitab-kitab sirah itu, tahu-tahu terkena gelombang, akhirnya malah kapal pecah, akhirnya harus masuk ke hutan. Itu yang selamat, ada yang mati juga. Akhirnya pemandangannya jadi meletihkan. Ada yang malah tersesat ke gurun pasir. Yang haji, demikian pula yang safar untuk thalabul ilm. Ada yang 2 kali tersesat di gurun pasir. Pemandangannya ya tak sedap. Dan seterusnya. Maka kita mohon perlindungan agar tidak mengalami yang seperti itu. Di sini beliau mengartikan ka'abah, yaitu kesedihan, perubahan jiwa dan semacamnya. Pemandangan yang menyedihkan. Kemudian wasu'il munqalab, dan buruknya tempat kembali, fil mali wal ahl, yaitu terkait dengan harta dan keluarga. Kita mohon mereka dijaga baik-baik, diberi taufik agar tidaklah sepeninggal kita malah jadi orang-orang yang jahat, dirusak orang dan sebagainya. Atau tahu-tahu musnah hartanya atau keluarganya karena tahu-tahu ada bencana alam. Nah, kita berlindung pada Allah dari yang seperti itu. Kalau wa idza raja, jika Nabi pulang, qalahun, beliau mengucapkan doa yang sama, wa zada fihin, dan beliau menambahkan dari di dalam kalimat-kalimat tadi, ayibun, yaitu nahnu ayibun. Kami adalah orang-orang yang kembali. Taibun, kami orang-orang yang bertaubat. Jadi perjalanan ini bukan hanya perjalanan yang bersifat fisikal, tapi juga spiritual, yaitu kami bertaubat kepada Allah. Abidun, kami beribadah pada Allah, bukan pulang dari safar malah jadi orang yang maksiat, durhaka dan semacamnya. Li rabbina hamidun, kami hanya memuji Rabb kami, karena dari awal sampai akhir Dia yang melindungi kita, memudahkan perjalanan kita, memberkahi dan seterusnya. Siapa yang layak dipuji kalau bukan Dia? Rawahu Muslim. Makna mukrinin ayat mutitin, yaitu mampu, yang mampu untuk mengendalikan, menguasai, menyertai kendaraan tadi. Sebagaimana disebutkan di sebagian syarahnya itu. Baik, kemudian waksa, yaitu asyiddah, kesulitan. Al-ka'abah, yaitu taghayyurun nafas, perubahan jiwa. Min hazan wa nahwih, kesedihan dan semacam itu. Al-munqalab marja, tempat kembali. Tayyib, ini bicara masalah safar. Bagaimana dengan perjalanan biasa? Kalau tidak sampai safar, dalilnya sama. Sebagaimana hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah. Kalau tak salah hadis Abi Hurairah ya. Atau nanti kita lewati. Nah, ada juga yang bersifat umum, hadis Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisnya sahih. Jadi bukan hanya waktu safar, waktu perjalanan yang tidak jauh pun ada zikirnya. Boleh zikir yang dalam Quran tadi, boleh juga apa ditambahkan dengan yang insya Allah akan kita lewati itu, ya hadis Ali bin Abi Thalib. Ilahuna wallahu a'lam.